Salam teman-teman, seperti yang kalian lihat di thumbnail, ya betul ini merupakan video cuplikan dari Pak Permadi Arya. Saya temukan ini tadi video di akun Instagram beliau, yaitu Permadi Arya, Permadi Aktivis. Nanti saya berikanlah nama Instagram beliau nanti di bawah ini. Dia menceritakan atau kekagumannya tentang orang Kristen yang begitu kuat karena mereka terus mengalami penganiayaan, persekusi, tapi beliau tadi mengutip 2 ayat. Bagi saya beliau ini menghafal. Jadi luar biasa, mari kita tonton dulu bagaimana dia menceritakan hal ini. Setiap ada kasus intoleransi, setiap ada gereja ditolak, setiap ada ibadah Kristen dibubarin, itu pasti 2 ayat tuh keluar. Yohanes 15:18-27. Jika dunia membenci, kau ingat, dia sudah membenci aku dulu sebelum kamu. Yang satu lagi Lukas 23:34. Maafkanlah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saking seringnya itu ayat keluar sampai hafal gue. Karena yang keluar itu lagi. Ini belum terjadi konflik. Itu karena kalian umat Kristen diajarkan memaafkan, diajarkan kasih. Memang di captionnya dia berikan bahwa dia diundang untuk kesaksian oleh pendeta Frankie Sihombing dan juga Phoebe Viola. Kalian pasti tahu kan siapa yang bernama Frankie Sihombing? Dan saya juga kurang tahu ini di gereja mana. Nah, mungkin kalau ada yang tahu silakan kalian komen. Tapi yang saya tangkap adalah bahwa beliau ini karena saking sering orang Kristen mendapatkan suatu persekusi, penganiayaan, dan muncul ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar orang Kristen. Pak Abu Janda ini yang dikenal Abu Janda, Pak Permadi Arya ini sampai hafal. Dia sendiri pun udah menghafal bagaimana dasar orang Kristen gitu loh. Kenapa mereka bisa kuat. Dan itulah ajaran orang Kristen. Kalau mereka orang Kristen dianiaya, justru orang Kristen semakin menggebu-gebu gitu. Iman mereka itu makin kuat. Makanya dalam kekristenan itu, kalau penderitaan itu datang, justru disitulah iman itu semakin teguh berdiri. Karena dulu di zaman gereja mula-mula, mereka itu nggak baik-baik aja. Mereka itu juga dianiaya. Makanya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 mulai muncul namanya penganiayaan. Dan semenjak saat itulah tersebar Injil itu di berbagai tempat. Hingga sampai saat ini. Dan luar biasa, penderitaan itu menjadi sarana untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya teman-teman, orang Kristen, ya kuatkanlah imanmu walaupun penganiayaan, penderitaan terjadi di sekeliling kita. Doakan aja mereka orang-orang yang melakukan itu, dan supaya juga hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada di negara kita. Tadi karena videonya singkat, tadi saya nonton ke TikTok, saya carilah kesaksian Abu Janda atau Pak Permadi Arya, ternyata nggak muncul. Akhirnya saya temukan satu podcast dengan Samuel Chris, pasti kalian tahu kan, dan cuplikannya ada di TikTok Samuel Chris juga. Kita akan tonton video berikut ini. Sam tahu nggak, hari Minggu kemarin, ini kemarin tanggal 5 nih, ya, itu ada mahasiswi Katolik dari Universitas Pamulang. Itu mereka lagi ibadah di kosan mereka ya, di tempat tinggal mereka. Ya orang Kristen ibadah ya nyanyi-nyanyi kan. Itu disamperin sama warga, digeruduk warga. Intinya bilang, saya tidak suka dengar kalian nyanyi-nyanyi di sini. Stop. Sampai akhirnya terjadi pemukulan dan salah satu cewek Katolik yang terlibat di dalam doa itu sampai kena. Bayangin, itu realita di negeri kita, Sam. Kita tinggal di negara ketika lu berdoa sama Tuhan, lu bisa That is the reality of this country. Dan itu bukan incidental gitu, itu sesuatu yang udah jadi rutinitas. 5 tahun terakhir ini, itu hampir setiap bulan selalu ada gereja ditolak, selalu ada umat Kristen sedang ibadah dibubarin. 5 tahun ini, hampir setiap bulan, Sam. Gue punya datanya, baru 2 bulan pasca Pilpres udah ada 3 kasus, udah ada 3 insiden. Ini gue catat nih, 17 Maret warga Balaraja Tangerang bubarkan ibadah minggu di rumah di Jalan Sagabunar dan memaksa pemilik rumah untuk minta maaf dan berjanji tidak akan nyanyi-nyanyi ibadah minggu. Jadi mereka lagi nyanyi-nyanyi, umat Kristen di rumah, disamperin sama warga, "Woi, stop! Gua pengen denger lu nyanyi-nyanyi lagi di sini." Dan disuruh minta maaf. Si pemilik rumah disuruh bikin surat perjanjian, minta maaf, divideokan, diviralkan. Saya berjanji tidak akan ibadah lagi. Seolah-olah ibadah itu sesuatu yang kriminal gitu. What the f*** gitu. That is our country today. Tadi 17 Maret, 25 Maret
umat Islam di Semboja Kaltim itu membubarkan ibadah minggu dan membongkar papan gereja GKII. Jadi ibadah minggu lagi berlangsung, mereka datang terus bubar gitu. Itu tanggal 25 Maret. Dan yang terbaru yang gue bilang tadi, itu tanggal 5 Mei kemarin mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Pamulang dipukuli di keluarga hanya karena mereka tidak suka dengar mereka nyanyi. Oke. That is our country today. Dan ini yang ketahuan ya. Ya ini maksudnya Ini tiga yang viral. Belum Ini kan belum yang nggak viral. Bisa aja lebih tapi kita nggak tahu. Belum yang kan. nggak viral. Oke. Tapi kalau pantauan gua, monitor gua itu hampir sebulan sekali pasti ada kasus di berbeda lokasi di seluruh wilayah Indonesia kecuali timur ya. Timur agak lebih bagus lah toleransi daripada wilayah barat. Oke. Jadi gitu loh Sam. Kita tuh tinggal di negara yang fobia terhadap ibadah umat Kristen tuh segitu parahnya gitu. Gak pantes lah. Kita tuh protes-protes sama penindasan Zionis. Sementara di negeri sendiri kita masih jadi Zionis menindas umat Kristen, gue bilang gitu. Itu keras banget gue ngomong. Dan itu viral banget ya. Itu viral banget. Lu konyol. Lu protes-protes semua. Protes penjajahan. Di sini lu jadi penjajah. Memang Bapak Rahmadi ini memberikan perhatian penuh ya kepada kaum minoritas. Karena dia merasakan bahwa ada suatu hal yang tidak adil. Makanya kan sampai dia hafal kasus-kasusnya itu semenjak kapan. Dan tanggal-tanggalnya pun dia ingat loh. Kasusnya seperti dia ingat. Ya sebenarnya dibutuhkan orang-orang seperti ini menjadi pemimpin di Indonesia. Coba kalau dia menjadi menteri agama lah, Kementerian Agama. Kalian setuju nggak? Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Bagi saya dia ini adalah sosok yang luar biasa. Dia sering menyuarakan hak-hak kaum minoritas di negeri ini. Jadi kita mendoakan supaya hidup beliau tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan menonton video-video berikutnya pada video lain. Jadi untuk video ini sangat singkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Salam. Kenapa orang Kristen tidak fanatik agama? Tidak pernah ada kedengaran berita terorisme, bom bunuh diri dan segala macam dari kalangan Kristen, walaupun ada ekstrim-ekstrim tertentu. Orang Kristen tidak fanatik agama karena Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak membawa agama di dunia ini. Agama didirikan oleh manusia. Lalu apa yang Yesus bawa? Yesus adalah Injil itu sendiri. Dia kabar baik yang dari surga. Yang dia bawa adalah kerajaan Allah. Makanya Injilnya Yesus Kristus adalah Injil kerajaan Allah. Itulah inti ajaran Yesus Kristus. Yesus membawa pemerintahan dari surga ke bumi. Makanya kita diajarkan untuk Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya yang Yesus mau, pemerintahan bumi seperti pemerintahan di surga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi Yesus tidak mendirikan agama. Makanya orang Kristen tidak fanatik agama. Karena hukum kerajaan Allah lebih tinggi dari segala hukum.